Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya senang banget aku kembali lagi di video Reutami Hijrah kali ini. Aku akan membahas tentang doa. Sekali lagi sebelum aku membahas, tentunya aku selalu bilang bahwa aku di sini bukan seorang ustazah, juga bukan ahli ibadah, bukan ahli agama. Di sini aku hanya ingin berbagi informasi, berbagi kebaikan yang mudah-mudahan mungkin ibu dan bapak yang nonton semua di sini udah pernah ngeliat atau mendengar tentang ceramah atau hadis yang seperti akan aku bacakan. Tetapi kita sama-sama saling mengingatkan aja dalam sahabat, dalam keluarga muslim, sesama seorang muslim harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, di sini aku mencoba untuk merangkum dari tema video kali ini adalah dahsyatnya doa. Namun sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita juga mengucapkan kalimat yang mulia ini dan kita panjatkan salam hormat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang manusia terbaik, yang disempurnakan akhlaknya, jalur nasabnya oleh Sang Pencipta, dan Allah juga nobatkan sebagai pimpinan anak Adam di hari kiamat kelak, juga ditutupnya dengan risalah kenabian. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan sholawat dan taslim terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, di kesempatan video kali ini aku akan membahas dahsyatnya doa. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah berkahi. Sebenarnya di antara kita banyak juga pertanyaan, bukan cuma kita ya, di dalam diri aku juga banyak pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih kalau kita tuh tahu bahwa doa kita tuh udah diterima atau belum? Kadang-kadang kita selalu berdoa, tapi kadang-kadang doa kita udah diterima atau belum ya, udah dikabul atau belum ya? Terus juga doa-doa apa sih yang mustajab gitu? Doa-doa yang seperti apa yang langsung dikabulkan oleh Allah? Terus pasti ada kendala-kendala dalam di setiap doa kita. Kenapa doa kita belum dikabulkan juga sama Allah? Padahal sudah sering kita berdoa, padahal kita sudah sering beribadah, menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya, tetapi masih aja ada doa-doa yang tidak dikabul oleh Allah sama sekali. Gitu. Belum dijawab lah sama Allah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, berangkat dari keresahan-keresahan tersebut, maka aku merangkum sedikit tentang doa. Doa itu apa sih? Doa itu artinya memanggil, memohon, menyeru dari segi bahasa. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu artinya permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Nah, kalau dari sisi istilah atau terminologi, itu memanggil Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa. Istilahnya, bahasa sederhananya adalah curhat gitu. Penyampaian isi hati kita kepada Allah, penyampaian hajat kita kepada Allah, penyampaian keinginan dan kebutuhan kita kepada Allah dengan menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, menyeru nama Allah, dan memuji-muji nama Allah. Ibarat kita di sebuah perusahaan. Nah, perusahaan tersebut mengumumkan nomor telepon atau nomor WhatsApp atau nomor hotline yang bisa dihubungi 24 jam bagi siapa saja karyawan perusahaannya yang mengalami kendala dalam menjalankan perusahaan tersebut. Itu bisa kapan saja, di mana saja, 24 jam itu bisa dihubungi dan dijawab fast respon secepat mungkin. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya bos atau direktur utama yang memang punya hotline seperti itu, kita sebagai karyawan ya tentunya kita merasa hati kita lega, betul tidak? Pada saat kita ada masalah, mungkin masalah keuangan, apa masalah model usaha, atau masalah apapun, kita curhatkan kepada direktur utama nomor hotline tersebut, sehingga kita mempunyai solusi terhadap masalah perusahaan yang kita jalankan tersebut. Kalau misalnya kita sakit, contoh, penyakit yang didatangkan juga kan karena izin Allah. Karena Allah juga, maka Allah juga lah yang akan
hanya bisa menyembuhkan penyakit tersebut, walaupun perantaranya bisa dari dokter, bisa dari obat, bisa dari tabib, orang pintar, dan lain-lain. Kemudian nikmat yang Allah berikan, nikmat yang melimpah, nikmat makanan, nikmat kesehatan, nikmat pasangan yang baik, pasangan yang banyak rezeki, pasangan yang setia, keturunan yang baik, yang cantik, yang soleha, yang ganteng, kemudian juga usaha yang berkah, yang menguntungkan, kaya raya. Itu nikmat-nikmat seperti itu kan Allah juga yang mendatangkan. Maka Allah juga yang berhak menambah atau mengurangi nikmat tersebut. Maka dari itu doa sangatlah penting dalam kita berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan hajat kita, maka akan dijawab oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa aku bilang maka akan dijawab? Karena doa pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jadi doa ini adalah intisari dari ibadah. Karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim, sholat aja semua isinya tentang doa. Ada doa iftitah. Nih mungkin semua yang ada di sini juga udah tahu ya arti dari doa iftitah seperti apa. Kita sama-sama mengingat aja. Doa iftitah itu artinya Allah Maha Besar, Allah sempurnakan kebesarannya, segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan pasrah, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan semua alam, tiada sekutu baginya, dan begitulah aku diperintahkan, dan aku dari golongan orang muslim. Itu doa iftitah dalam sholat. Belum lagi bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah itu semuanya puji-pujian tentang Allah dan doa, berisi doa. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kemudian yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu-lah hamba mengabdi, dan hanya kepadamu-lah hamba meminta pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang mereka murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian rukunya aja, Subhanallahi, Subhana Rabbil Azim, Subhanallah azim, Subhanallah azim 3 kali. Itu Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Kemudian sujudnya juga masih berdoa. Maha Suci Robku yang Maha Tinggi dan memujilah aku kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai dengan salam, atahiyat akhir dan atahiyat awal dan atahiyat akhir. Jadi di dalam Islam itu semuanya ada doa. Ada doa makan, doa tidur, doa berpakaian, menggunakan pakaian baru ada doanya, doa turunnya hujan, doa masuk WC, doa masuk masjid, doa memulai usaha, kemudian doa sebelum tidur, kemudian doa bertemu musuh pun ada doanya. Kemudian doa memasuki rumah. Maka sangat wajar kalau misalnya kita memang mempelajari dan memahami apa itu yang disebut doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Langsung aja aku bacakan terjemahannya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada pepatah bahasa Arab atau penyair Arab dari hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan bahwa jangan engkau meminta kepada makhluk, maksudnya makhluk ini manusia ya, yang kalau engkau meminta kepadanya sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, justru dia akan marah. Bener nggak kalau kita dimintain terus sama orang,
Misalnya ada pengemis datang ke rumah, sekali kita kasih. Besoknya dia datang lagi, 2 kali kita kasih. Besoknya setiap hari dia datang, mungkin kita akan terganggu. Aduh kok tiap hari datang, mentang-mentang kemarin tuh udah dikasih, terus dia datang terus secara terus-menerus setiap hari. Toh kita juga kan banyak kebutuhan, bla 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 bla. Itulah sifat manusia. Semakin banyak diminta, dia akan semakin marah. Maka dari itu, lanjutan katanya adalah, tetapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta kepadanya, justru dia marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mendatangkan kita cobaan kepada seluruh umat manusia agar kita juga berdoa kepadanya. Selain mungkin ada poin-poin yang disebut penghapusan penghapusan dosa, kemudian juga ada meraih pahala dalam suatu ujian tersebut, tetapi intisarinya adalah supaya kita berdoa kepada Allah, supaya kita memohon kepada Allah, supaya kita merintih kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah segala pertolongan. Dan yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian, atau sebagai bahan muhasabah atau introspeksi dari diri kita sendiri, yaitu doa itu kita melihat hasilnya di dunia ataupun tidak melihat hasilnya di dunia itu sama dengan ibadah. Kenapa disebut ibadah? Sama dengan umroh, sholat, haji, puasa, terus membaca Al-Quran. Itu sama dengan ibadah. Artinya ketika kita melakukan doa, kita juga akan mendapatkan pahala. Kita belum melihat hasilnya, tetapi itu adalah ibadah. Tetap kita akan panen pahala di hari kiamat. Jadi tidak ada doa yang sia-sia ya, walaupun belum kelihatan hasilnya sampai sekarang, walaupun sudah berdoa bertahun-tahun. Terlebih lagi doa itu adalah alat komunikasi antara seorang hamba dengan Sang Kholik, Sang Pencipta. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, kalau pada saat diijabah itu juga ada beberapa tahapan penerimaan doa. Maksudnya, menurut hadis Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan menjawabnya. Hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Yang pertama, langsung dikasih pada saat itu juga. Ya Allah, saya minta kaya, langsung dikasih kaya. Ya Allah, saya minta sembuh, langsung dikasih sembuh. Ya Allah, saya minta terkenal, langsung dikasih terkenal. Langsung pada saat itu juga. Ada juga yang kedua, kata Nabi, orang ini diselamatkan dari musibah yang akan menimpa dia, atau yang ketiga, disimpankan menjadi pahala di hari kiamat. Nah, jadi ada 3 ya Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, yaitu langsung dikabul oleh Allah. Yang kedua, itu diselamatkan. Jadi doa itu diganti oleh penyelamatan dari musibah. Mungkin aja kita ditakdirkan harusnya kita kena musibah ketabrak mobil, tapi karena kita banyak berdoa, banyak beristighfar, ternyata kita dihindarkan dari musibah atau tolak bala. Doa itu sebagai tolak bala. Yang ketiga, disimpankan oleh Allah dan dipanenkan nanti pada hari kiamat. Gitu. Jadi doa itu tidak ada balasannya, pasti Allah jawab dalam bentuk 3 hal tersebut. Dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat nanti akan ada orang yang membawa bergunung-gunung pahala. Lalu mereka bingung, dari mana pahala itu? Kemudian mereka bertanya kepada malaikat. Lalu para malaikat itu menjawab, ini adalah doa kalian yang belum kalian terima jawabannya pada saat di dunia. Maka diterima dalam bentuk pahala yang besar yang bergunung-gunung di hari kiamat. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, semua orang yang menerima pahala bergunung-gunung itu berharap agar semua doa mereka di dunia belum dijawab oleh Allah, belum dikasih jawabannya oleh Allah, agar mereka bisa menerima pahala yang lebih bergunung-gunung lagi, yang lebih besar pada hari kiamat. Kurang lebih sedikit tentang penjabaran apa itu doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh berputus asa dalam berdoa, karena di setiap doa itu dimana kita ikhlas dalam berdoa, tentu Allah akan jawab dalam 3 hal penerimaan tahapan doa tersebut.
Mudah-mudahan penjabaran ini menjadi motivasi yang positif, apalagi di bulan Ramadan kita banyak-banyak menyebut nama Allah dan juga berdoa apa saja hajat yang belum tersampaikan, belum terlaksana dan belum terwujud di tahun-tahun sebelumnya, kita bisa fokuskan secara khusyuk berdoa kepada Allah dan sambil beristighfar sebagai penghapus dosa. Dan untuk itu dari video kali ini mudah-mudahan kita bisa terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan dari pertemuan kita kali ini bisa menjadikan syafaat nanti kita pada saat di hari kiamat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala, ladang amal buat aku dan buat yang mendengarkan. Pokoknya intinya segala kekurangan itu datangnya dari aku dan segala kesempurnaan tentu datangnya dari Allah. Dan menghadiri majelis ilmu atau sharing tentang hal kebaikan seperti ini sangat baik karena kita bisa menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah salah satu tangga untuk mendapatkan keimanan. Dan kalau iman sudah ada di dalam hati, segalanya akan berubah. Orang yang buruk bisa menjadi baik, orang yang pelit bisa menjadi dermawan, orang yang takut bisa menjadi pemberani, orang yang bodoh bisa menjadi pintar. Dan tidak ada yang bisa menghalangi seseorang berbuat amal soleh dan meninggalkan dosa kalau iman sudah tertancap di dalam hatinya. Oleh karena itu, agama Islam harus dijadikan sebagai pegangan hidup dan dijadikan simbol hidup kita sekalian, Bapak dan Ibu. Pokoknya tiada hari tanpa menimba ilmu agama. Dan sebelum aku tutup, marilah kita sama-sama berdoa supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah, supaya kita diberikan rahmat, karunia, dan kasih sayangnya tercurah selalu untuk kita dan selalu dalam lindungannya. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku tahu ya Rob, rizkiku tak mungkin diambil orang lain, maka hatiku tenang. Amal-amalku tak mungkin diambil orang, maka aku sibukkan diriku untuk beramal. Aku tahu ya Allah senantiasa melihatku, maka aku malu bila Allah mendapatkan aku sedang maksiat. Aku tahu ya Allah bahwa kematian menantiku, maka aku persiapkan bekal untuk berjumpa dengan Robku. Maka aku bermunajat kepadamu, husnul khotimah di akhir hayatku. Amin. Ya Rob, kami memohon kepadamu agar mensucikan hati-hati kami dari kotoran dengki dan iri hati, kecenderungan kepada keburukan dan nista, penyakit dendam dan benci, serta tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang kami di dalam hati kami. Penuhilah dengan kebaikan dan anugerah serta segerakanlah dengan perasaan belas kasihan kami. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami nikmat-Mu dan limpahkanlah ke atas kami hasanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan Rabbul Izzati yang maha pemurah lagi maha penyayang, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan terimalah permohonanku ya Rob. Duhai Zat yang memiliki siang dan malam, manakala malam menyelimuti kegelapannya, kami bersujud dengan penuh harap atas ridho-Mu ya Allah. Terimalah ibadah kami dan sucikanlah hati kami. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, dan cukupkanlah aku segala kekuranganku, dan tingkatkanlah derajatku, dan berikanlah rezeki kepadaku. Ya Rob, aku bersujud dan bersimpuh, berserah diri kepadamu, tunjukkanlah maghfirah-Mu. Ya Allah, di tempat ini aku bertaubat kepadamu dari dosa kecil dan dari dosa besar, dari kesalahan yang tampak dan yang tersembunyi, dari kegelinciran yang lama dan yang baru. Dengan taubatnya orang yang tidak menghendaki lagi melakukan kemaksiatan dan tidak berniat kembali kepada kedurhakaan. Ya Allah, hanya Engkaulah Rabb yang maha pengampun. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mendengar doa kita dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat.
semua. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga bisa bersilaturahmi lagi di YouTube channel Teh Utami dan Benua. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.